bisa kalian lihat yang share malam tadi saya share tentang modul, terus share tentang yang hakikat pendidikan. Nah, itu hakikat pendidikan itu tugasnya saya gitu. Nah, yang lain-lainnya sudah ditetapkan, nanti kita bahas berikutnya. Oke, kita kenalan berikutnya lagi ya. Oke. Karena 60 subhanallah, kita nikmatin aja. Kita nikmatin. Oke. Saya Durotul Yatimah, Anda bisa panggil saya Bu Durotul atau Bu Yatimah atau Bu Yeyet. Monggo yang mana saja. Ya. Kita mulai. Sekali lagi absen jalan ya nak ya. Oke, kita jujur siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir ya. Yang IPA ditangani Didit ya nak. Siapa yang belum berarti yang IPA segera ke Didit komunikasinya. Sosiologi sama IPS ke Nisa, dua-duanya PJ ya nak. Karena ini sebetulnya kan peruntukan dua kelas, tapi kita tetap bahwa ini karunia dari Allah yang terbaik gitu aja. Kita jalani, tinggal bagaimana kita hadapi dengan yang terbaik. Bismillahirrohmanirrohim. Ini materi yang seperti sudah di-share bagian saya. Kenapa? Karena ini adalah dasar awal, ya nah. Anda lihat. Oke. Landasan pendidikan, nanti kita pelajari bagaimana apakah landasan pendidikan itu. Nah, kita mulai dengan artinya dulu. Apakah pendidikan dimulai dengan tokoh dunia, ini Langeveld. Ini ada yang ketekan atau apa ya nak, yang hitam nih. Oke deh, udah anggap aja nggak ada. Bahwa beliau mengatakan pendidikan itu ya asal katanya dua, yaitu pendidikan itu mengacu atau berkaitan dengan dua kata, yaitu pedagogi dan pedagogik. Apa bedanya? Oke, kalau misalnya mengacu ke pendapat Langeveld ini, pedagogik dan pedagogik itu menitik beratkan kepada pemikiran dan ide. Jadi konsep yang sangat kuat. Sementara pedagogi adalah aplikasinya. Gitu. Kemudian di mana yang paling sering di lapangan? Lebih banyak kita mengenal pedagogi, ya nah. Karena dalam prakteknya itulah basis berpikirnya pedagogik, dalam prakteknya itulah yang sering dipakai pedagogik. Sehingga buku-buku cukup banyak yang berjudul misalnya konsep pedagogi gitu. Suara saya bisa didengar, nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, itu pendapat yang pertama. Ketika kita mengenal nanti apakah Langeveld, berarti yang tadi, ya nah, Langeveld itu yaitu berpendapat bahwa pendidikan itu pada dasarnya hakikatnya ada dua kubu yang sangat penting untuk memahaminya. Ada sebagai ilmu yang dikenal dengan nama pedagogik dan ada yang praktisi, yaitu untuk yang dikenal dengan pedagogi tantaka. Berikutnya Dryarkara. Ini dalam buku Ahmadi dan Uhbiyati tahun 91 mengatakan pendidikan itu hidup bersama antara orang tua dan anaknya, ayah ibu dan anaknya. Sehingga terjadi pemanusiaan anak. Maksudnya pemanusiaan tuh mungkin Anda pernah dengar kata filsafat humanisme, nulisnya humanisme gitu, menulisnya. Jadi bagaimana seorang anak dalam proses dididik dimanusiakan, diberikan kasih sayang, diberikan peringatan ketika kecenderungan untuk salah gitu.
Kemudian selain Driarkara, berikutnya silakan. Ya, Driarkara ada 3 ya. Oke, kemudian dari Jen Jacques Rousseau, yaitu pendidik itu pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak saja, tapi dibutuhkan juga pada masa dewasa. Anda pasti pernah dengar 1, pedagogi, itu yang tadi. 2, andragogi. Bahkan ada lagi, berikutnya adalah eutagogi, nulisnya hutagogi. Kita paling seringnya dengar memang pedagogi. Kenapa? Karena dalam pendidikan yang paling kita pahami adalah proses berlangsungnya edukasi dari tahap PAUD misalnya, yang formal ya nak, sampai dengan perguruan tinggi, dikenal, sangat terkenal namanya pedagogi. Itulah yang konsep Rousseau yang di atas tuh, pada masa kanak-kanak, artinya dipahami pada masa anak, remaja, sampai proses mahasiswa juga masih dipandang sebagai anak. Tapi juga dibutuhkan pada masa dewasa, artinya pendidikan juga dibutuhkan pada masa dewasa, namanya andragogi. Jadi Bapak Jen ini memahami pendidikan tuh ada sejak anak, remaja, kemudian dewasa awal dan dewasa akhir. Contohnya mana yang dewasa akhir? Lebih banyak berlangsungnya di non formal. Kalau di formal Anda mungkin lihat misalnya kalau dewasa awal tuh model Anda sudah semester 7-8 misalnya, itu dewasa awal, baru mau nginjek dewasa. Nanti masih dewasa awal juga kalau disebut misalnya lanjut S2. Terus S3 bisa dewasa awal, karena ada yang mengukur dari sisi usia kedewasaan tuh. Ada yang menyebut bahwa dewasa akhir. Dewasa akhir yang sesungguhnya itu mendekati lansia dan sampai proses lansia, itu dewasa akhir disebutnya dalam kategori psikologi perkembangan gitu. Dilihat dari sisi usia, karena undang-undang di negara kita menyebut seseorang dewasa dari faktor usia. Nanti dari sisi kesehatan agak beda gitu. WHO juga menyebutkan agak beda. Nah, yang paling banyak dianut oleh kita adalah dari sisi usia, sehingga pemerintah mengatakan dan mengacu kepada undang-undang. Jadi Bapak Jen ini mengatakan pendidikan itu berlangsung pada masa kanak sampai anak, remaja, dewasa awal, dan masa dewasa. Kalau kita sudah lulus, misal semoga Allah tetapkan bahwa kita lulus, udah lulus nih S1, terus bekerja. Nah, proses kerja kita mungkin memerlukan keterampilan yang lebih dibanding ketika kita baru lulus. Nah, prosesnya bisa lewat diklat, lewat workshop, lewat pendampingan, gitu. Lewat pemberdayaan. Nah, semua itu perlunya ilmu andragogi. Agak beda dengan pedagogi. Kenapa bedanya? Kalau pedagogi, yang paling berperan dalam proses belajar adalah Bapak Ibu pendidiknya. Bagaimana memberikan aturan untuk membangun anak tertib, bagaimana mentransfer ilmu untuk membangun knowledge pada anak, bagaimana memberi keteladanan untuk membangun sikap kepribadian, bagaimana melatih anak untuk membangun keterampilan gitu pada peserta didik. Itu adalah nilainya pedagogi. Semua lebih banyak, yang paling berperan adalah Bapak Ibu pendidiknya. Nah, bedanya dengan orang dewasa, ada partisipasi peserta didiknya. Misalnya, kalau yang tadi, yang pedagogi, kurikulumnya kan diatur
sudah sangat jelas gitu. Nah, kalau yang dewasa, misalnya kita sudah bekerja, perlu pelatihan. Umpamanya sebuah kantor ini rata-rata belum mahir Excel misalnya. Berarti basisnya bukan kurikulum yang memang sudah ada, tapi pada kebutuhan pegawai kantor itu. Kalau pegawai kantornya misal ada 10, tapi kebutuhannya 3 macam, misalnya yang satu tentang human relation, yang satu tentang Excel, yang satu tentang layanan prima misalnya. S1 saya kebetulan ekonomi, jadi bidang-bidang yang latihan ini saya ngajar juga di Pertamina ya nak, melatih gitu. Dengan izin Allah saya S2 S3-nya pendidikan luar sekolah, S1-nya ekonomi, jadi agak dengan izin Allah pelatihan-pelatihan ini bisa kita jadikan bahan diskusi ketika kita perlu gitu ya. Khusus untuk bagaimana mendidik orang dewasa. Jadi terbit dulu kebutuhan pada peserta didik. Model tadi 3 macam nih. Berarti apa yang akan dipelajari, terus ketika itu dalam rencana ya, basisnya dari peserta didik. Kemudian dia kalau kantornya tidak menyediakan trainernya, dia mencari narasumber yang dia yakini mampu membangun kemampuan dia sampai dia merasa puas gitu. All out bahwa dia bisa belajar apa saja yang dia butuhkan gitu. Ketiga-tiganya ini melalui proses andragogi. Jadi terbitnya kebutuhan dari dirinya, ketika proses belajar dengan pendidiknya tidak full mengarahkan. Kenapa? Karena bisa jadi dari peserta didik itu ada yang sudah punya sedikitnya ilmu tentang yang dia pelajari, gitu. Dia bisa bertanya, dia bisa mengemukakan, Pak, saya ini prosesnya begini-gini, tapi kenapa ini tidak terjadi gitu, Pak. Jadi pengalamannya dicerita gitu. Jadi tidak murni seluruhnya ilmunya disampaikan oleh pendidik gitu. Kenapa? Bisa jadi ilmu dan pengalaman sudah ada pada peserta didik. Itu ciri yang ke-1 untuk andragogi. Nanti ada banyak lagi ciri-ciri yang lain ya, nah. Ada mata kuliahnya tersendiri. Kita kembali, kuncinya bahwa Pak Jen Rosso ini mengatakan proses pendidikan itu pembekalan yang tidak hanya pada masa kanak-kanak. Ini terjemahan dari bahasa Inggris, nah jadi yang tidak ada, bukan tidak ada sebetulnya, tidak hanya pada anak-anak tapi juga dibutuhkan pada orang-orang dewasa gitu. Oke. Kemudian Pak Usman boleh berpendapat berbeda ya nak, tapi memang diakui. Artinya Pak Usman dalam proses pendidikan itu, kata Pak Usman, lebih banyak mengajar gitu. Yang lain kan di atas rata-rata mendidik gitu. Nah, ini dalam pendidikan itu mengajar, katanya prosesnya adalah membimbing siswa dari pembelajaran itu sehingga siswa itu terdidik dan bahan pengajaran atau materi pelajarannya dikuasai oleh peserta didik sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku gitu. Jadi kalimatnya beliau mengatakan itu mengajar. Monggo, nanti kita tinggal mau yang mana. Boleh kalimatnya mengajar, boleh kalimatnya mendidik. Ada juga ahli yang mengatakan tidak, itu berbeda. Mengajar, ya mengajar, transfer ilmu, katanya. Mendidik itu bisa keteladanan, katanya bisa sengaja membimbing kepribadian. Itu ada ahli-ahlinya. Tinggal bagaimana kita menetapkan pilihan, mau yang pendapat mana. Oke, lanjut nak.
Slide berikutnya. Pak Usman sudah, sekarang ini Pak Sarip. Pak Sarip mengatakan juga bahwa dalam mendidik itu ada melatih, memberikan pelatihan, artinya membangun skill supaya siswa mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan gitu. Itu Pak Sarip. Jadi dalam proses pendidikan ketika Pak Usman menyebutkan kuncinya di pembelajaran, monggo. Pak Sarip kuncinya di pelatihan, monggo. Ada orang yang memang langsung berikutnya. Pak Sarip juga selain pelatihan, kata dia, dalam pendidikan itu ada mendidik, ada mengajar. Ini mungkin agak lebih lengkap kalau menurut rasional aktivitas pendidikan di kita. Ada melatihnya, ada mendidiknya, ada mengajarnya. Mendidik itu kepribadian. Supaya apa? Ciri-ciri yang karakter, jujur dan lain-lain, ya, gotong royong dan lain-lain, itu budaya bangsa. Mengajar tuh membangun intelek. Kalau urusannya matematik, prosesnya mengajar. Kalau urusannya menjadi jujur dan tidak, berarti mendidik. Kalau urusannya bagaimana mengetik dengan optimal, yang tadi tuh, ya, apakah itu Words ataupun Excel dan lain, urusannya adalah pelatihan, gitu kata Pak Sarip ya, rincinya. Silakan Nak, lanjut. Iya, ini masih lanjutan Pak Sarip ya Nak, lanjut lagi Nak. Oke, lanjut. Iya, ini kompetensi yang harus dimiliki Pak Guru ya. Dia harus berpribadi dengan nilai karakter yang benar ya, yang basisnya ke agama gitu, dan juga basisnya ke budayanya Pancasila. Terus yang karakter yang tadi ya Nak, kemudian profesional. Ini dia Nak, profesional. Bagaimana dia sebagai pendidik ada etika. Pak guru, kita mengenal etika guru. Pak dosen adalah kita mengenal kode etik dosen. Bagaimana sesuai dengan keahliannya dia bertugas mendidik, meneliti, mengabdi pada masyarakat sesuai kaidah yang berlaku di perguruan tingginya. Kalau pedagogi, ini adalah pendidik di lingkungan formal gitu ya, di non formal yang tadi yang andragogi gitu. Sekalipun non formal bisa juga masuk wilayah pedagogi. Kenapa? Karena pelatihan pramuka itu di luar sekolah tapi berlaku untuk anak-anak. Jadi ketika kita melatih pramuka, maka yang berlaku ada urusan pedagogi. Bapak pelatihnya agak berperan banyak gitu, tetap gitu. Kemudian berikutnya sosial, bahwa pendidik mau tidak mau karena manusia gak ada yang sempurna, dia harus punya kematangan sosial, punya empati, punya tenggang rasa, beda agama, beda budaya, apalagi hidup di Jakarta misalnya. Sekalipun misalnya dia dengan izin Allah banyak sekali kompetensinya, tapi tetap gak ada yang sempurna, tiap manusia, maka tetap dia harus ngebangun kematangan sosialnya. Seberapapun umpamanya seseorang sedemikian banyak kelebihannya gitu, tapi ketika misalnya dia apakah diakui oleh orang lain, mungkin enggak. Kenapa? Karena misalnya dia kurang bersosialisasi, kurang bergaul, sayang ya. Harus kompeten dalam sosial. Kenapa? Karena ngebangun mencari ilmu itu untuk selain untuk diri sendiri, untuk jadi amal individu, juga untuk sebanyak-banyaknya umat, gitu kan ya? Manusia terbaik adalah yang paling berperan, bermanfaat bagi manusia sebanyak-banyaknya. Alangkah
bagusnya, alangkah indahnya gitu ya. Sudah kompeten banyak, juga sosialnya tinggi. Ada yang pernah mendengar kesalehan sosial misalnya gitu. Jadi kuat dia sebagai individu, juga diakui secara sosial gitu. Kita pernah lihat jargon, orang cerdas dan jujur itu dambaan masyarakat. Orang cerdas tidak jujur musuh masyarakat gitu. Nah, ini kaitannya dengan sosial ya. Jadi kepribadian oke, kejujuran tadi ya, kemudian juga kecerdasan, kompetensi profesional tadi. Coba lanjut nah berikutnya. Iya, ini masih pendapat Lingepel yang tadi ya. Yang tadi Lingepel ini lebih banyak lagi dikutip oleh Sadullah ya. Ini sudah masuk wilayah bagian kelompok 1 ya Nak ya. Coba lanjutnya ya Nak ke slide berikutnya. Iya. Ini sudah masuk wilayah ini. Ditutup aja Nak. Jadi yang ini, yang slide ini, nah tidak usah dibuat, tidak akan saya lanjutkan. Kenapa? Karena Anda nanti masuknya ke modul yang saya revisi, yang terakhir nih. Yang tadi itu yang semester lalu ya. Ada buku baru, saya tambahi, saya lengkapi gitu nah. Nah, yang terakhir itu yang malam tadi saya share, yang judulnya modul landasan pendidikan dalam kurung edit gitu. Kemudian di bawahnya itu pembagian kelompok Anda semua bisa di share nah, siapa Adit atau Nisa? Silakan nah, silakan. Di share yang pembagian kelompok ya Nak. Nah ini iya benar yang ini Nak. Oh ini FBS dan pendidikan khusus ya Nak. Lanjut aja coba ke bawahnya. Mungkin saya belum hapus yang atasnya. Coba pertemuan 1. Coba ini Nak. Terus Nak, terus. Maksud saya ini ya. Nah iya ini. Oh. Yang di share-nya yang ini nah, yang malam tadi saya share nah. Yang ini bukan ya? Ini kali ya. Yang kelompok 1 Penmas yang kayak gitu nah, ada tulisan gitu. Yang ada tulisan gitu nah, kelompok 2 kalau nggak salah masih Penmas, kelompok 3 nah ini dia. Ya. Iya, semester lalu memang saya ngajarnya FBS dan pendidikan khusus. Terus yang semester sekarang modulnya saya lengkapi. Nah, muncul yang ini. Semester yang sekarang, Nak, materinya ini saya batasi karena kita dalam memori saya sekaligus membagi kelompok supaya segera selesai pertemuan sekarang Anda bisa belajar langsung di modulnya gitu. Ini oh iya nggak apa-apa keluar dulu aja nggak apa-apa keluar. Oh nggak oke. Gini Nak, hari ini ya saya selesai sudah nih yang tadi, yang tentang pendidikan dengan berbagai pendapat ahli. Yang kedua, yang berikutnya nah, yang manusia dan pendidikan. Nah, ini karena Penmas memang enggak ada, berarti yang kelompok 1 itu PAI. Jumlah PAI ada berapa, Nak? Kayaknya ada sampai 30 ya? Sampai enggak? 42, Bu. 42, Bu. Kalau gitu, iya berarti PAI yang agak lebih banyak. Karena sisanya itu
Iya, iya, absen jalan terus ya, Nak. Absen jalan terus. Oke. Jadi kelompok satu berarti PAI ya, Nak, diganti ya, Nak. Ternyata Penmas masuknya ke sana yang ke siang karena dia daftar ke sayanya kita udah nyampe banyak sekali terus kata dia udah Bu udah nyampe gitu saya nggak jadi yang situ kelompok satu PAI kelompok dua juga PAI gitu ya Nak ya jadi berapapun orangnya lebih baik misalnya harusnya ini misalnya PAI dan IPE supaya sama 55 takut repot nak. Jadi saya kelompokkan per prodi aja karena dengan per prodi Anda sudah lebih mudah bagaimana menghadapi tugas ini gitu dibanding dengan harus adaptasi dulu gitu ketika belum kenal. Nah, jadi ini pendidikan dan manusia. Di situ diajarkan bahwa setiap manusia pasti hakikatnya membutuhkan pendidikan, apapun itu. Sejak di rumah, kenapa? Karena di rumah pendidikan informal itu bahkan ayah dan ibu jauh sebelum Anda lahir sudah mendoakannya pada Allah, sudah beretika sangat hati-hati. Kenapa? Karena dalam rangka mendidik calon putra atau putrinya gitu. Itu pendidikan informal ya nak. Pendidikan hakikatnya begitu dan manusia pasti perlu pendidikan. Apakah informal? Karena informal juga sangat membangun watak. Kenapa? Banyak sekali jam kita interaksi di rumah dibanding dengan di luar rumah gitu. Termasuk dalam proses pendidikan dan manusia ini sekali lagi bukan hanya di formal. Ketika kita melihat ada pondok pesantren, ada kursus, ada pelatihan, itu juga pendidikan. Itu diakui oleh Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Bisa jadi seseorang itu misalnya sangat berhasil faktornya karena skillnya, misalnya yang terlatih dari mana? Oh dari magang misalnya, gitu. Oh dari mana? Oh dari pelatihan yang diberikan umpamanya oleh lembaga yang dia masuki, yang bukan formal misalnya gitu. Jadi dalam pendidikan dan manusia include pendidikan formal dan non formal. Lebih banyak ketika membangun karakter karena jamnya sangat banyak itu di rumah atau di misal di pondok pesantren. Kenapa? Karena langsung setiap interaksi hampir pasti di situ ada etika yang dalam koridor luhiyah gitu. Keyakinan terhadap kebenaran pada Pak Kiainya misalnya. Bagaimana dia harus beretika gitu. Karena itu implementasi akhlakul karimah misalnya. Itu langsung membangun pendidikan watak, karakter gitu. Itu kaitannya pendidikan dengan manusia. Jadi intinya pada pendidikan dan manusia adalah pendidikan formal dan non formal. Bahkan di situ ada pendidikan HAM pada kelompok nomor 2 nih. Ya, bahwa hak asasi manusia diantaranya juga ada hak setiap orang untuk terdidik gitu. Kenapa? Karena tanpa pendidikan, apakah itu formal ataupun non-formal, maka seseorang tidak dapat banyak wawasan, pengetahuan untuk kehidupannya yang lebih terencana, yang lebih baik gitu. Kemudian ontologi ilmu pendidikan. Ontologi ilmu pendidikan ini filsafat pendidikan. Jadi bagaimana sebanyak-banyaknya ilmu pendidikan diperoleh. Kemudian ada kalimat berikutnya yang disebut epistemologi. Oh, sebanyak-banyaknya itu memerlukan metode, memerlukan cara. Nah, caranya itu disebut epistemologi. Berikutnya, ini dipelajarinya basisnya filsafat. Nah, ontologi, epistemologi, aksiologi. Aksiologi itu pemanfaatan ilmu, penggunaan, pengamalan.
ilmu yang tidak diamalkan bagi pohon tak berbuah gitu. Nah, itu pentingnya aksiologi ya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin gitu. Itu kaitannya dengan ontologi. Ontologinya pencarian ilmu, mencari, mengumpulkan, menggali. Bagaimana caranya? Oh, caranya itu epistemologi. Dia masuk grup, atau dia otodidak, atau dia magang, atau pelatihan, atau dia workshop, apapun itu. Atau dia sekolah, itu epis. Berikutnya adalah aksiologi, pemanfaatan dari semuanya ketika sudah diperoleh. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, fil qalbi, dalam hati. Itu menjadi kognitif, menjadi ontologi. Kemudian aksiologinya adalah amal solehnya, gitu. Bila amalin tadi tanpa diamalkan, maka ia hanya menghias pohon berbuah, tapi tidak jadi ilmu yang manfaat bagi sebanyak-banyaknya umat, gitu. Oke, jadi Penmas ke PAI, kelompok 1, kelompok 2 ke PAI, terus esensi manusia dalam perspektif, dalam berbagai perspektif. Ya, ada sudah, kemudian dinamika HAM, semua ini, nah sampai nomor 12 akan kita masuki kelompoknya yang berubah hanya 2 dan 3, hanya 1 dan 2 saja jadinya PAI, yang lain insya Allah prodinya ada IPS, ada sosiologi, ya. Nah, siapa, berapa banyak orang, langsung saja oleh Anda, ya nak, kan kalian sudah pada kenal dengan temannya. Ini sengaja dibikin begini, semoga Anda tetap sukses, belajarnya nyaman, karena dengan teman yang sudah saling kenal, tidak harus adaptasi lagi, gitu. Semoga kita lalui dalam ber-60 nih, ilmunya dapat, persahabatannya makin lekat, ilmunya manfaat. Kalau ada yang tidak dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, bisa japri ke saya. Ya. Nah, jadi minggu depan mulai kelompok 1 ya. Materinya di mana? Materinya sudah saya share, Nak. Yang ada kalimat edit ya, Nak. Yang ada kalimat edit yang di atas ini. Kalau yang dulu, yang beberapa hari lalu itu belum diedit, terus saya dapat materi baru. Oh iya, kata saya ini bisa memperkuat materi yang ada. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan nak. Kita masih ada waktu, silakan. Nisa Ibu, maaf mau bertanya. Silakan nak, silakan. Kalau itu untuk pembagian kelompoknya kan anak PAI itu lebih banyak ya Bu. Jadi kelompok anak PAI itu bahas materi tentang apa aja ya Bu? Jadi anak PAI itu kelompok 1 berarti pendidikan dan manusia. Terus yang kelompok 2 juga PAI, ontologi ilmu pendidikan. Sampai dengan ini sampai dengan UTS. Oh iya Bu ya. Semua materinya ada di sini nih nak nih. Saya share ulang ya, saya share ulang di bawah. Nih. Nah, yang paling bawah nih. Ya, modul landasan pendidikan edit. Jadi materinya sudah tidak harus kemana-mana. Kita sedang WFH, Anda kondisikan siap lahir batin, mohon doa, dan ikhtiar maksimal tidak kemana-mana. Kalaupun mau nambah, silahkan lewat internet, gitu aja. Baik Bu, makasih ya Bu. Ya, coba buka modulnya, silakan. Silakan, sebentar aja kita sama-sama kalau ada pertanyaan.
Sudah dibuka modulnya? Atau mau di-share screen modulnya? Monggo, silahkan. Mau Nisa, mau Didit, atau mau yang lain? Ada Salma, Yuli, boleh silahkan. Yang tadi ya Bu, yang modul landasan. Iya nak, modul landasan yang pakai edit ya nak, yang ada tulisan edit ya. Yang ini bukan Bu? Iya yang ini nah iya. Ini saya sudah sampaikan barusan ya nak tentang tujuannya, terus strategi, ada nanti tugas diskusi tanya jawab. Silahkan ke bawahnya di itu nak, Didit ke bawah nak. Nah ini iya. Oke. Terus nah ini sudah ada kode kan nak? Misalnya kelompok 1 pendidikan dan manusia. Ada pertanyaan tidak? Di modulnya sudah saya kasih kode nak. Kelompok 1, terus yang pendidikan dan manusia dan pendidikan saya kasih kode kelompok 1 gitu. Di modulnya coba nak lihat modulnya digerakkan ke atas ke bawah kali ya. Iya ini. Silakan kalau ada pertanyaan nak, kalau ada pertanyaan. Bu, maaf izin bertanya lagi. Silakan nak. Berarti kalau tugas kelompok itu kita bahas materi melalui presentasi, Bu. Kalimatnya, nah nanti enggak panjang gini. Misalnya ontologi ilmu pendidikan, gitu. Cari kalimat ontologi itu apa, gitu aja. Terus pendidikan itu apa, gitu. Kalau nanti misal macet, kurang paham, WA ke saya. Japri maksudnya. Ya, Bu, yang dimaksud ontologi itu apa ya, Bu, misalnya. Ini kalian semua semester 2 ya? Semester 3. Iya. Bu. Gitu. Jadi intinya gini, sekarang sudah jelas pembagian tugasnya ya nak. Kelompok 1 yang Penmas itu IPA, PAI. Kelompok 2 Penmas, PAI, dan lain-lainnya sampai UTS. Nah, masing-masing mulai pelajari sesuai tugasnya. Gitu. Terus kalau pas mau membuat PPT kurang ngerti, japri ke saya gitu. Bu, saya teh bagian pendidikan dan masyarakat. Saya sudah menyimpulkan, buat dulu simpulannya. Oleh kalian, udah menyimpulkan begini Bu PPT-nya. Mohon koreksi gitu. Nanti saya koreksi. Saya tambahin kurangnya, saya kurangin kalau ada kelebihannya, kalau berlebihan misalnya gitu. Ini Didit ngambil dari yang terakhir kan, nak? Dari yang saya share barusan. Yang ininya, yang materi ininya, modulnya. Oh, iya, nak. Oh, salah Bu, ini yang pertama ini mah. Oh iya, silakan diambil yang terakhir, nak. Yang terakhir itu udah ada kode, misalnya kelompok 1 gitu. Kelompok 2, yang barusan aja, nak. Baru berapa menit saya share. Ini hadir 60-nya.
ke-60-nya Tadi yang hadir, saya Nak? lihat dari absen terakhir kali 50 orang Bu baru absen. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Nanti yang lainnya oleh tim satu prodinya ya sama Bu Yeyet gitu mau diminta untuk disiplin gitu aja ya nak. Kita Baik, Bu. sama-sama jaga walaupun 60 tapi tetap absen dijaga, proses diskusi nanti dijaga gitu. Iya yang ini nak, edit 9 Maret. Iya yang ini. Yang lain boleh bertanya. Ayo nak, yang lain. Ayo ini ada Yuli ini. Ada Yuli, ada Salma. Izin bertanya Bu. Silakan. Berarti untuk yang pembagian kelompoknya itu sesuai prodi masing-masing ya Bu? Tinggal nanti Anda gini. Oh, umpamanya ada 45 PAI. Kebagian umpamanya ya. Ada 7 kelompok, 7 judul misalnya. Ya tinggal dibagi-bagi, 45 bagi 7 berapa, oh berarti per orang berapa, siapa kemana itu monggo. Ya nah, karena kita istilahnya enggak ada ketemu fisik, jadi seperti biasa, mungkin Anda japrian atau bagaimana, silakan. Atau mau buat grup tapi sayanya enggak dimasukkan, monggo. Biar misalnya leluasa WA-an langsung yang lain dengar, boleh juga. Saya nggak masuk di situ. Jadi itu proses Anda yang 60 ini, silahkan. Yang penting 60-nya semoga ya Allah sehat, selamat, lalui ini proses ini dengan nyaman. Ya, dengan nyaman, teman tambah, ilmunya dapat. Gitu. Ya, saya tidak akan mengeluarkan siapapun lagi karena juga ini di luar pun masih ada yang kayaknya namanya seuniversitas memang enggak begitu langsung mudah selesai ya. Nah, pasti ada proses. Ada yang mungkin model tadi, ada yang belum ada komunikasi dengan dosennya gitu. Ada yang mungkin dosennya sedang sakit atau bagaimana. Istilahnya kita doakan moga mereka juga akan lalui dengan lancar dan kita yang sudah pada posisi ini semoga juga lancar semuanya gitu. Bu, maaf izin bertanya. Iya nak, iya silakan. Jadi kan di PAI kan itu ada 6 orang yang tergabung dalam pendidikan jasmani yang diajar oleh Ibu. Nah, itu belajarnya itu gabung dengan kelas ini atau yang jam 13 ya, Bu? Nah, kalau misal di sini, kalau masuk ke sini berarti jadi berapa, nak? Ada 66 ya? Kalau saya belum berhitung lagi. Mereka maunya kemana, nak? Mereka maunya yang 6. Kalau dari teman saya sih maunya di sini, Bu, di kelas ini. Kalau mau masuk ke sini, oke, nggak apa-apa, ya 66, tapi lapor segera ke sana ya, nak ya. Ke siapa ya? EPA itu kan Nisa ya, nak ya? Nisa aja nanti itu lapor ke siapa? MKU itu apa ke Pak siapa ya Pak yang nangani itu Pak Selamat ya? Atau ke Kajurnya langsung? Atau ke siapa gitu? Saya kurang tahu, Bu. Kenapa, nak? Saya kurang tahu kalau tentang laporan itu, Bu. Ya udahlah, ini aja deh. Absen di sini tiap hari gitu aja. Makanya itu tadi saya mohon ya nak ya ke yang belum hadir. Nanti saya kalau tidak disiplin, saya tidak tanggung jawab, nak. Kenapa? Karena ini kan proses masih pada belum selesai.
kalau misalnya nanti anaknya tidak hadir, saya tidak tahu bahwa dia siswa saya gitu. Ya nak ya, yang 6 ini silakan masuk, asal ikuti aja prosedur yang tata tertib yang seharusnya gitu. Yang sekarang sudah masuk belum nih yang 6? Udah, Bu. Belum. Oh, udah, ya udah apalagi udah lanjut aja. Jadi tetap boleh di sini ketika nanti setiap saat hadir, momen diskusi juga lancar, saya tanggung jawab penuh sampai dengan nanti penyelesaian akhir sampai pemberian nilai gitu. Hanya catatannya jangan banyak tidak hadir gitu. Kalau banyak tidak hadir, ya berarti saya tidak paham orangnya, sekalipun misalnya ada di KRS-nya gitu. Jadi nanti saya ragu memberi nilainya gitu aja. Ya, ke yang mereka belum hadir ya, nah bukan ke yang sudah hadir. Kalau kalau kalian bertemu disampaikan aja gitu. Ya, kan MKU MKD MKU MKDK tuh dosennya bukan dari prodi yang bersangkutan gitu. Jadi apalagi kita WFH nggak ada nggak ada kesempatan bertemu. Jadi di momen ini dijaga ketat dengan hadir gitu, dengan ikut diskusi. Akan sangat baik jika aktif gitu, sehingga full pemahaman Bapak Ibu dosen terhadap mahasiswanya. Oh iya, dia hadir terus, dia benar. Sekalipun 66, ketika tertib nggak apa-apa. Oke, gitu ya nak ya. Oke, silakan yang PAI masuk sini, silakan. Oke, nah ini alhamdulillah, ini Didit sudah capek banget nih, sudah mencapai banget. Ini nak persisnya. Jadi yang saya share terakhir ya nak, kalau nanti ada di HP kalian, yang terakhir yang ada kata edit 9 Maret. Yang ini nih, yang sudah di-share oleh teman kita nih, oleh Adit. Pertemuan 1, kelompok 1, ini saya sudah tadi. Terus silakan Didit ke bawahnya. Yang berikutnya. Nah, ini materi untuk kelompok 2. Ada kode-kodenya. Manusia dan pendidikan ini. Tuh. Ya. Ontologi juga masih tadinya masih Penmas, sekarang PAI ya nah. Penmasnya pindah ke sana ke Jaskes. Pendidikan olah jasmani. Jadi ini PAI tetap ada kode gini nak. Nanti Anda misalnya masuknya kelompok 3, ada kodenya lagi sesuai dengan judul yang sudah dibagi gitu. Kalau nanti materinya, saya kurang paham, tinggal japri ke saya. Ya, paling mungkin kalau saya lagi berhalangan, ya ada tempo berapa menit, bahwa saya belum bisa jawab gitu, karena saya sedang misalnya acara Zoom juga atau apa gitu. Oke? Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, untuk kali ini enggak mungkin kita meminta teman kita kelompok 1 maju ya nah, karena baru penjelasan. Jadi mungkin kita ketemu Selasa depan lagi, oke? Jam 8 juga. Ya. Ada pertanyaan tidak? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk tadi yang pembagian Adit 30 yang IPS sama sosiologi dan Nisa yang PAI itu gimana ya, Bu? Maksudnya absen atau gimana, Bu? Jadi gini, nak, kalau nanti misal ada daftar hadir, iya. Kata Nisa tuh misalnya kan anak PAI 45. Nah, misalnya yang hadir tuh 40 terus gitu. Nah, yang 5 di ini aja nak. Bu Yeyet pesan, kita harus
disiplin, gitu aja. Termasuk Adit juga. Ini contohnya kalau Adit berarti prodinya yang lain, yang IPS sama sosiologi. Bu Yeyet pesan, Bu Yeyet tuh mau berusaha nolong kita, artinya dengan jumlah yang overload, ini overload nah, overload banget. Makanya ini materi saya kendalikan ini bagaimana ini gitu. Dulu hanya 2 prodi paling 4-5. Oke deh, nggak usah cerita dulu. Yang sekarang aja. Intinya teman-teman gitu. Kata Bu Yayat harus disiplin. Kalau tidak disiplin, nanti akan kelihatan siapa yang tidak masuk. Sekalipun sekalipun tugasnya masuk, ke kelompoknya dia ada, misalnya ditulis tuh di kelompok, tapi orangnya nggak ada gitu, nggak pernah muncul, maka ya Bu Yayat tidak bisa nolong gitu. Sayang itu, kenapa? Karena ya saya berusaha objektif, saya berusaha objektif menilai, tapi tetap menolong, tetap meski overload, tetap saya terima gitu. Kenapa? Karena tadi proses belajar sudah mulai, kalau kalian misal tidak diwadahi, kesian, takutnya di luar masih menunggu banyak, baru berapa kali pertemuan, terus waktunya UTS misalnya. Aduh, kesian. Kalau mata kuliah ini gagal, kan nanti prosedurnya tidak semudah kalau mata kuliah di prodi. Gitu. Kemungkinan besar harus semester lagi nanti. Semester sekarang genap ya, semester genap lagi. Dosennya belum tentu saya lagi, karena kan diputar gitu. Semester ini model saya yang tadi FBS dan pendidikan khusus. Sekarang bagian ini gitu. Gitu aja disampaikan ya, Nak. Kita sudah sangat bersyukur diwadahi gitu, artinya karena ingin nolong supaya semua mulai belajar, supaya semua pada saatnya UTS sudah dapat ilmunya, sudah dapat kelompoknya gitu. Nggak apa-apa sampai 66 juga. Bisa ditanya ke kelas lain, adakah yang lebih dari 50? Nggak ada. Nggak apa-apa, saya nggak usah dipermasalahkan. Asal kitanya aja, sekali lagi tadi ya, punya grup, punya tanggung jawab kehadiran, itu untuk diri sendiri juga gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi jawabannya untuk yang 6 tadi silahkan masuk, nanti masuk ke kelompok PAI. Terus penanggung jawab kehadiran untuk PAI Nisa. Jadi kalau ada yang kurang hadir, nanti Nisa sampaikannya kata Bu Yayat gitu aja supaya enggak beban moral ya nak. Karena Nisa kan berarti dengan teman. Ini kata Bu Yayat gitu aja. Saya juga karena kesian. Gitu, karena kesian. Kesian artinya dalam proses kita banyak orang, nah minimal kehadiran, terus minimal aktif diskusi dan lain-lain. Didit berarti pegangnya sosiologi dan IPS. Oke. Jadi kita manajernya ada 2, enggak apa-apa karena memang kalau banyak begini ya memang harus ditangani oleh dua orang. Didit juga sama nanti nanganinya gitu. Terus kalau UTS, nanti ini UTS kan peluangnya adalah take home. Jawaban take home untuk PAI berarti dikirim ke Nisa. Nisa kirim ke saya, gitu. Untuk sosiologi yang IPS dikirimnya ke Didit ke saya, gitu. Jadi antara mungkin bisa dibuat tuh grupnya Nisa dengan teman-teman PAI, Didit dengan teman-teman sosiologi dan IPS. Ada grup sendiri gitu. Atau bagusnya banget sih grup Anda tapi tidak ada saya gitu. Sehingga bisa jadi nanti Nisa dan Didit saling menguatkan. Teman, saya mengingatkan tuh bukan dari saya tapi dari Bu Yayat gitu. Bahwa hadir itu menjadi wajib.
kalau kurang dari 30% nggak bisa UTS gitu. Gitu aja. Kurang dari 70%, nggak bisa ikut UTS, nggak bisa ikut UAS gitu. Dibuat grup aja, di sana tidak ada saya, sehingga kalian bisa bicara banyak hal yang mungkin saling menguatkan supaya semua nyaman, semua lulus, teman jadi lebih banyak gitu. Kita ambil hikmahnya saja dari setiap situasi. Oke, Nak? Ya, Bu. Masih ada pertanyaan? Selain Bu, dari maaf. Iya, silakan, Nak, silakan. Untuk presentasinya selalu menggunakan Zoom, Bu. Kenapa, Nak? Untuk presentasinya, iya. Jadi gini presentasinya, misalnya nih kelompok 3 nih, esensi manusia dari berbagai perspektif, kan dibikin PPT dulu oleh kelompok. Misalnya, ini materinya misalnya esensi manusia dari berbagai perspektif. Mau disampaikan oleh berapa orang? Nah, kalian diskusi WA gitu. Kalau anaknya misalnya 6, misalnya ya dalam satu kelompok, oh yang 1 3 orang, yang 2 3 orang untuk nyampaikannya. Nanti waktu kan setelah itu kan ada tanya jawab, kan memaparkan cukup misalnya 20 menit. Habis itu kan diskusi. Nah, diskusinya semua nggak bicara. Ya, nah, mau kalimatnya 5 menit, mau 10 menit, yang penting memberikan jawaban. Kenapa? Supaya terlatih. Kalau sudah lulus, kalian tuh punya wawasan, punya kemampuan, skill untuk bicara di depan publik. Nah, momen di kelas nih, latihannya. Kalau namanya proses belajar, latihan, mau salah kek, mau kurang bagus kek, pantes, kan mahasiswa, masih belajar. Tapi kalau sudah sarjana, salah-salah mulu, aduh kesian. Kesian dengan diri kita. Apa bedanya itu katanya dengan anak lulusan SMA? Belepak, beliput begitu bunyinya, misalnya gitu. Jadi dapat ilmunya, dapat transformasinya, mentransfernya pada orang lain. Nanti Anda juga terlatih bagaimana empati. Jadi enggak diskusi asal bunyi. Ujung-ujungnya, kalau sekarang proses awal enggak apa-apa. Mau kalimatnya seperti apa, mau caranya seperti apa, kan masih belajar. Nanti lama-lama juga terlatih. Terlatih tidak emosi, terlatih kalimatnya jadi singkat tapi padat dan lain-lain. Oke ya Nak ya, kita ketemu minggu depan lagi ya. Sudah sangat jelas ya? Iya, Bu. Jadi absennya silahkan. Berarti yang PAI dilihat oleh Nisa. Oleh Nisa kalau yang belum hadirnya, kalimatnya gitu aja. Bu Yeyet pesan, kita nih warganya sangat banyak. Jangan sampai tidak hadir lebih dari 30%, karena nggak boleh UTS, nggak boleh UAS, sama Didit juga, gitu. Jadi, oke, Anda siap Selasa depan. Kalau ada pertanyaan apa-apa, japri ke saya, ya. Oke ya Nak ya, kita tutup saja ya, supaya Anda bisa langsung belajar dengan kelompok berbagi tugas. Oke. Ya, Bu. Saya tutup ya. Kalau saya terus yang bicara, nanti Anda enggak belajar dengan kelompok. Ya. Ya, Bu. Ayo, sampai sini dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Absennya nanti disimpan di grup ya. Yo, assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.